Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif dengan topik hari ini adalah Basics of Respiration. Tujuan dari kuliah pada hari ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait dengan fisiologi pernafasan dan juga untuk memahami perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada pernafasan selama kehamilan. Untuk diketahui bahwa dalam rangka mempertahankan pengiriman oksigen ke seluruh tubuh, maka organ pernafasan memegang peran yang sangat penting karena organ pernafasan bertugas untuk mengambil udara yang mengandung oksigen di udara bebas, ditarik masuk ke dalam saluran pernafasan bagian atas dan kemudian masuk ke saluran pernafasan bagian bawah hingga masuk ke paru-paru dan masuk melalui saluran-saluran yang ada di sana hingga mencapai terminal alveol. Di alveol ini maka oksigen yang berasal dari udara yang dihirup dari udara bebas tadi akan didifusikan ke aliran darah, di mana terdapat aliran darah yang awalnya banyak mengandung CO2 dan CO2 tersebut akan dipindahkan ke alveol untuk bisa dikeluarkan melalui saluran pernafasan dan hingga CO2 ini dilepaskan ke udara bebas dan sebagai gantinya oksigen yang tadinya dihirup tadi akan masuk ke dalam aliran darah untuk bisa dialirkan ke seluruh tubuh untuk bisa digunakan. Nah, inilah merupakan fungsi yang penting dari pernafasan. Dan kita lihat di sini bahwa ada sirkulasi darah yang penting yang dapat berfungsi untuk mengambil oksigen di paru-paru yang disebut sebagai sirkulasi pulmonal, diawali dari masuknya darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, selanjutnya kemudian masuk ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan maka aliran darah tadi masuk ke pembuluh darah arteri pulmonal, dan arteri pulmonal ini bercabang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dan selanjutnya dari arteri ini akan kemudian bercabang menjadi kapiler-kapiler yang kecil yang akan berdekatan dengan alveol, dan di kapiler tadilah yang akan terjadi pertukaran O2 dan CO2. Selanjutnya darah yang tadinya kaya akan CO2 akan berubah menjadi darah yang kaya akan O2 dan kemudian mengalir kembali masuk ke atrium kiri, lalu masuk ke ventricle kiri sebelum kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi ini adalah sirkulasi pulmonal. Jadi kalau kita lihat tadi di slide pertama kita bicara tentang bagaimana udara masuk ke alveol, ini yang kita sebut sebagai ventilation. Sementara untuk mengambil darah itu dari alveol masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga kemudian nantinya darah tersebut akan dialirkan kembali ke seluruh tubuh, kita sebut sebagai perfusion. Jadi dalam hal ini kita harus mengenal apa yang disebut sebagai ventilation dan perfusion. Sekali lagi ini adalah gambar yang hanya memperlihatkan bagaimana kedekatan antara pembuluh-pembuluh darah kapiler, jejaring kapiler di daerah paru-paru yang lokasinya sangat berdekatan dengan alveol yang merupakan saluran pernafasan terminal. Disinilah yang akan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang mari kita mencoba memahami apa saja faktor yang berperan dalam masuknya oksigen dan faktor yang berperan dalam lepasnya CO2. Apabila kita bicara tentang masuknya oksigen, maka ada berbagai hal yang perlu kita pahami.
pertama tadi tentu adalah bagaimana tekanan partial oksigen. Jadi sekali lagi, tekanan partial oksigen ini bisa tekanan partial di udara bebas. Tentu kita tahu tekanan partialnya berkisar antara 21%. Lalu kemudian bagaimana tekanan partial oksigen di paru-paru. Kita tahu bahwa terdapat hukum difusi di mana gas akan bergerak dari tempat yang memiliki pressure lebih tinggi menuju ke tempat yang pressure lebih rendah. Jadi kalau kita mengharapkan terdapat gerakan oksigen atau difusi oksigen dari paru-paru menuju ke aliran darah tadi, maka tekanan partial oksigen di paru-paru tentu harus lebih tinggi daripada tekanan partial oksigen di pembuluh darah kapiler. Ini jelas harus terjadi. Apabila tidak terjadi, maka tentu sulit mengharapkan oksigen untuk masuk ke aliran darah. Nah, tentu saja untuk terjadinya pertukaran maka dibutuhkan sebuah tempat untuk melakukan pertukaran. Nah, ini tentu yang kita sebut sebagai diffusing capacity. Kalau tempat melakukan pertukaran ini terbatas, tentu akan semakin terbatas pula pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di paru-paru. Oleh karena itu, alveol yang berfungsi tentu ini harus optimal dalam mempertahankan oksigen yang akan masuk ke dalam aliran darah. Kita pernah memahami apa yang disebut sebagai ruang rugi. Ruang rugi adalah ruang di mana ini adalah saluran pernafasan, namun saluran pernafasan tadi tidak bisa digunakan sebagai tempat pertukaran gas. Itu yang disebut sebagai ruang rugi. Oleh karena itu, diffusing capacity ini harus tetap dipertahankan. Lalu kemudian, diffusi ini tidak akan optimal apabila tidak ditunjang pula dengan aliran darah menuju alveol yang optimal. Oleh karena itu, aliran darah yang disebut tadi sirkulasi pulmonal juga harus baik. Jadi perfusi harus baik. Nah, dengan demikian seperti saya sampaikan tadi bahwa masuknya oksigen ini sangat penting melihat adanya matchingnya ventilasi dan perfusi. Artinya fungsi saluran napas untuk menguptake oksigen dari udara bebas dan mengalirkannya hingga sampai alveol harus juga diimbangi dengan adekuatnya aliran darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru dan kemudian kembali ke atrium kiri, ventrikel kiri sebelum dipompa menuju ke seluruh tubuh. Jadi ini adalah 4 faktor yang berperan dalam masuknya oksigen ke dalam tubuh. Kita bicara tentang tekanan parsial. Tekanan parsial tentu ini adalah tekanan yang terbentuk apabila sebuah ruangan ini terisi oleh gas. Seperti kita ketahui bahwa udara bebas ini tidak murni hanya mengandung oksigen, tapi juga mengandung banyak gas yang lain. Di dalam alveol sebagai tempat terjadinya difusi, maka di sini pun tidak murni hanya terdapat oksigen. Dan tekanan alveol yang terbentuk karena terisinya alveol oleh gas tidak murni hanya di-create oleh oksigen. Justru kalau kita lihat di gambar ini, yang paling dominan meng-create tekanan alveolar justru adalah nitrogen. Memang nitrogen merupakan komponen dominan dari udara bebas karena oksigen hanya kurang lebih 21% ya. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa tekanan alveolar ini tidak hanya murni di-create oleh oksigen. Fakta ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa jika kita menginginkan adanya difusi oksigen yang optimal, tentu tekanan parsial oksigen yang minimal dapat memfasilitasi terjadi pergerakan oksigen dari alveol ke kapiler tentu harus dipertahankan.
Oleh karena itu komposisi tekanan di alveol ini memang harus dipertahankan kurang lebih seperti ini. Karena alveol juga sebagai ruang yang tidak sepenuhnya fleksibel, tentu memiliki tekanan alveolar maksimal. Oleh karena itu, bisa kita pahami apabila ada komponen di luar oksigen yang ternyata kemudian bertambah proporsinya di dalam alveol dan menciptakan tekanan parsial yang berubah, misalnya katakanlah air yang tadinya persentasenya cukup rendah, kalau ternyata di sini dibanjiri air, tentu tekanan parsial yang lain-lain akan menurun karena alveol punya tekanan alveolar maksimal yang tidak mungkin dilewati. Kalau dilewati tentu akan terjadi pecah alveol. Apabila ada komponen gas atau zat yang lain yang masuk ke dalam alveol dan memicu terjadi peningkatan tekanan parsial, maka tentu otomatis tekanan parsial oksigen akan menurun. Begitu pula kalau tekanan CO2 menjadi sangat tinggi di sini di alveol, maka tentu praktis tekanan O2 pasti juga akan turun. Dan ini tentu dapat menimbulkan disequilibrium antara tekanan parsial oksigen di alveol dengan yang ada di pembuluh darah. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa gerakan atau pergerakan gas oksigen dari alveol menuju pembuluh darah hanya bisa terjadi jika tekanan parsial oksigen di alveol harus lebih tinggi daripada tekanan oksigen di arteri. Begitu pula pergerakan CO2 dari pembuluh darah menuju ke alveol tentu membutuhkan juga prasyarat bahwa tekanan parsial CO2 di alveol harus lebih rendah daripada tekanan parsial CO2 di pembuluh kapiler pulmonal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tekanan udara bebas, kita lihat oksigen ini hanya terdiri dari 21%, maka tekanan yang dihasilkan hanya kurang lebih 160 mm Hg di udara bebas, dan setelah dia masuk saluran nafas hingga mencapai alveol, maka tekanan oksigen hanya tinggal 104 mm Hg dari 160 mm Hg. Meski demikian ini tidak masalah karena pada saat pembuluh dari ventricle kanan masuk ke pulmonary capillary, maka tekanan parsial oksigennya hanya tinggal 40 mm Hg. Kita tahu bahwa darah yang berasal dari ventricle kanan itu tadinya datang dari seluruh tubuh di mana sudah terjadi oxygen extraction. Dengan adanya oxygen extraction di jaringan, maka tentu tekanan parsial O2-nya akan turun. Nah, dengan tekanan parsial O2 di pembuluh darah kapiler yang lebih rendah dibandingkan dengan tekanan parsial O2 yang ada di alveol, maka tentunya akan terjadi pergerakan O2 dari alveol masuk ke dalam sirkulasi pulmonal, di mana di kuliah oxygen delivery kita memahami bahwa oksigen yang masuk ke dalam darah tadi akan sebagian besar diikat oleh hemoglobin kurang lebih 98% dan hanya 2% yang larut di dalam plasma. Dan selanjutnya CO2 yang berasal dari ventricle kanan, aliran darahnya juga kita tahu dia berasal dari sirkulasi seluruh tubuh yang mengambil CO2 dari sisa-sisa hasil metabolisme jaringan. Tentu tekanan parsial CO2 di pembuluh kapiler yang berasal dari ventricle kanan tentu harusnya jauh lebih tinggi daripada PCO2 yang ada di alveol. Kita lihat PCO2 di pembuluh kapiler ini 45 mm Hg, sementara yang di alveol ada 40 mm Hg. Maka tentu akan bergeserlah CO2 dari pembuluh kapiler masuk ke dalam alveol untuk segera diventilasi keluar ke udara bebas. Nah, inilah kunci dari pergerakan
gas dari saluran pernafasan masuk ke sirkulasi darah. Oleh karena itu, sekali lagi, masuknya oksigen ini sangat penting memperhatikan faktor ventilation. Ini adalah faktor ventilation di mana dari fungsi saluran pernafasan, dan juga faktor perfusion yang terdiri dari aliran darah. Nah, setelah kita memahami ini, tentu kita juga harus memahami apa yang mempengaruhi keluarnya karbon dioksida. Sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang terjadi pada oksigen. Maka tadi bahwa lepasnya CO2 juga pasti ditentukan juga oleh ventilation dan perfusion, termasuk tekanan parsial dan juga difusi. Tapi selain itu, produksi CO2 juga sangat menentukan, karena kalau CO2-nya sangat tinggi, ini tentu sangat berpotensi mengubah equilibrium yang ada. Kita ketahui bahwa keluarnya karbon dioksida ini sangat penting juga untuk mempertahankan agar jangan sampai karbon dioksida itu menjadi sangat tinggi di dalam aliran darah. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi karbon dioksida setelah dia dihasilkan di jaringan, maka dia harus dikeluarkan, dan tentu pengeluarnya memiliki berbagai faktor selain tadi ventilation, perfusion, matching. Maka kita tahu bahwa volume gas yang bergerak itu, kalau kita lihat secara fisiologi, ini tidak bisa sembarangan. Volume gas yang bergerak, baik keluar masuk saluran nafas, ini selalu kurang lebih tetap. Ini yang disebut sebagai volume tidal atau tidal volume. Dan volume gas yang masuk dan keluar ini tentu sangat ditentukan pula oleh frekuensi nafas. Mari kita coba lihat apa yang dimaksud sebagai tidal volume ini. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang kapasitas paru-paru ini cukup besar, dapat menampung kurang lebih antara 4.500 sampai 6.000 cc gas. Namun sekali lagi, yang efektif bergerak gasnya itu kurang lebih hanya 500 cc saja. Ini yang disebut sebagai tidal volume. Karena kita tahu bahwa di saluran pernafasan ini ada namanya ruang rugi. Lalu juga kita tahu bahwa tidak mungkin seluruh gas ini bisa dipompa keluar atau di push masuk ke dalam secara maksimal, karena sekali lagi alveol ini punya keterbatasan recoiling. Dan kita tahu bahwa alveol ini juga harus mempertahankan tensionnya agar apabila dia mencoba untuk mengeluarkan gas, maka tidak terjadi kolaps yang terlampau maksimal. Karena kalau dia sampai kolaps, maka dibutuhkan pressure yang tinggi untuk mengembangkan kembali alveolnya. Dan begitu pula kita tidak bisa sembarangan saja untuk memasukkan gas ke dalam alveol hingga mencapai batas tadi yang kita sebut sebagai alveolar pressure, karena ini tentu sangat berbahaya dan dapat memicu terjadi pecahnya alveol. Jadi sekali lagi, ada beberapa gas yang memang sama sekali tidak bisa dikeluarkan, yang disebut sebagai residual volume. Namun di sini ada yang disebut sebagai inspiratory reserve volume, yang bisa saja diisi apabila kita melakukan inspirasi maksimal, atau di sini ada expiratory reserve volume yang bisa kita keluarkan kalau kita melakukan upaya atau expiratory effort yang lebih keras. Namun kalau kita bernafas biasa, maka hanya kurang lebih 500 cc gas saja yang keluar masuk, yang kita sebut sebagai tidal volume. Nah, sekarang setelah kita memahami fisiologi respirasi, ini tentu saja hanya terjadi dalam keadaan normal.
Bagaimana apabila ini adalah seorang perempuan yang hamil? Kita tahu ada perubahan pada kehamilan, tidak hanya perubahan yang sifatnya mekanik tapi juga fisiologik. Perubahan mekanik yang paling jelas tentu adalah tertekannya diafragma, karena kita tahu bahwa rahim itu lama-lama makin besar dan akan menekan diafragma. Tentunya ini kalau kita bayangkan dapat membatasi gerakan pernafasan, ya. Kita tahu gerakan pernafasan naik turun dan di sini ada kubah diafragma. Nah, kita bisa lihat di panah biru ini adalah tinggi dari kubah diafragma apabila dia dalam keadaan tidak hamil. Jadi meskipun kalau di sini ada rahim, ternyata kubah diafragma pada saat kehamilan jauh lebih tinggi naiknya. Dan kita lihat bukan hanya terkait diafragma saja yang berubah, tapi bisa kita lihat iga-iganya pun akan lebih berkembang. Karena sekali lagi kita tahu bahwa pada saat hamil, progesteron ini akan melemaskan jaringan lunak sehingga kita bisa lihat adanya flaring of ribs, jadi iga-iganya menjadi lebih longgar sehingga kalau ibu hamil menarik nafas maka rongga dadanya terkesan menjadi lebih besar. Inilah yang mempertahankan volume tidal yang akan masuk. Jadi meskipun gerakannya terkesan terbatas karena fundus uterinya semakin besar, tapi ternyata tidak terbukti bahwa tidal volume-nya akan menjadi lebih rendah. Mungkin di gambar ini akan jauh lebih tampak bahwa kita lihat kalau rahimnya semakin besar maka angulus coste ini akan menjadi lebih besar, dan kita lihat juga rongga dada juga bisa menjadi lebih lebar. Selain tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kubah diafragma juga akan menjadi lebih tinggi gerakannya. Jadi dengan kombinasi seperti itu maka ini akan tetap menjamin oksigenasi yang baik pada ibu hamil. Mari kita lihat apa yang terjadi perubahan pada fungsi respirasi ibu hamil. Kalau kita lihat ini secara normal, ini ada inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, dan ini tidal volume, dan ini yang disebut sebagai vital capacity. Maka bisa kita lihat bahwa dengan adanya ekspansi dari rongga dada tadi maka akan menyebabkan vital capacity ini akan meningkat, dan terutama yang paling meningkat konsekuensinya adalah tidal volume. Jadi sekali lagi kalau kita lihat bahwa tidal volume pada non-pregnancy condition ini hanya kurang lebih 500 cc, maka kalau kita lihat pada pregnant condition maka ini bisa meningkat mencapai antara 650 sampai bahkan 700 cc. Dan inilah yang memaintain oksigenasi ini tetap baik. Dan karena kita paham bahwa metabolic rate pada kehamilan ini meningkat dan tentu oksigen demand akan tinggi. Jadi tentu semua physiological changes in respiration akan mencoba untuk meningkatkan asupan oksigen untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, selain tidal volume-nya dinaikkan, tentu ada perubahan-perubahan lain yang terjadi pada pernafasan seperti misalnya breathing rate. Breathing rate jelas akan meningkat dan ini tentunya akan memicu terjadinya peningkatan pengiriman oksigen ke jaringan. Kita tahu bahwa oksigen consumption selama kehamilan meningkat kurang lebih 20%. Ya, jadi ini kira-kira yang terjadi pada kehamilan. Kenapa? Karena sekali lagi kondisi kehamilan sangat penting memiliki tingkat oksigen yang tinggi karena kebutuhan yang tinggi karena adanya janin dan juga tentu berbagai fungsi organ yang meningkat, metabolic rate yang meningkat. Oleh karena itu meningkatnya expiration selain dapat memicu masuknya oksigen lebih banyak, namun juga increase inspiration tentu akan memicu masuknya oksigen yang lebih banyak, dan juga increase expiration akan
eh, memastikan bahwa CO2 yang merupakan hasil metabolisme tadi akan dikeluarkan kembali ke udara bebas. Baik, kita sampai di sini dulu untuk mempelajari fungsi respirasi pada orang normal dan pada ibu hamil. Kita bertemu di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.